Kutukan Siluma Ular, penentuan hidup dan mati. Setelah pertemuan yang menggetarkan dengan roh ular, pangeran merasakan beban yang luar biasa di pundaknya. Kata-kata roh ular terus terngiang di pikirannya, kutukan memang bisa diputus, tetapi ada harga yang harus dibayar. Harga itu bukan sekadar hidupnya, melainkan keseimbangan dunia antara manusia dan roh yang akan terancam. Pangeran kini berada di persimpangan jalan, terombang-ambing antara keinginan untuk membebaskan dirinya dari kutukan dan ketakutan akan konsekuensi yang lebih besar. Setiap malam setelah pertemuan itu, pangeran tak bisa tidur nyenyak. Mimpi-mimpinya dipenuhi oleh gambaran dirinya yang sepenuhnya berubah menjadi ular, tubuhnya bersisik, dan matanya menyala penuh amarah. Namun, di sudut lain mimpi itu, ia melihat kehancuran yang lebih besar, desanya dilanda kekacauan, roh-roh mengamuk, dan dunia manusia terjerumus ke dalam kegelapan. Pangeran tahu bahwa keputusannya akan menentukan nasib banyak orang, bukan hanya dirinya. Di tengah kebimbangan itu, ia memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. Bersama dengan sejarawan muda yang setia mendampinginya, mereka bertekad untuk menemukan solusi lain, cara untuk memutus kutukan tanpa menimbulkan bencana. Mereka kembali menelusuri setiap petunjuk, dokumen kuno, dan legenda yang bisa membawa mereka pada jawaban. Dalam salah satu penyelidikan mereka, sejarawan menemukan catatan kuno yang hampir terlupakan, tersembunyi di sudut perpustakaan desa. Legenda tersebut menceritakan tentang sebuah senjata kuno yang konon dapat melawan roh ular. Senjata itu dikatakan terbuat dari logam langka yang hanya bisa ditemukan di pegunungan yang jauh, dan dipercaya memiliki kekuatan untuk menahan kutukan atau bahkan membunuh roh ular itu sendiri. Pangeran merasa ada sedikit harapan yang menyala di dalam dirinya. Meski ragu, ia tahu ini adalah salah satu petunjuk yang bisa membuka jalan bagi mereka. Namun, legenda itu tidak memberikan detail yang jelas tentang bagaimana senjata tersebut bekerja atau di mana persisnya dapat ditemukan. Legenda itu hanya menyebutkan bahwa senjata tersebut dulu dimiliki oleh seorang pejuang yang pernah melawan roh ular, tetapi jejaknya telah hilang seiring berjalannya waktu. Kecemasan pangeran semakin bertambah. Di satu sisi, ia tak ingin mengambil risiko yang lebih besar dengan melawan roh ular secara langsung. Di sisi lain, jika ia membiarkan kutukan tetap ada, maka hidupnya akan berakhir sebagai makhluk yang mengerikan, dan keturunannya, jika ia punya, juga akan mewarisi kutukan tersebut. Pilihan apapun yang diambil terasa mustahil. Apakah kita benar-benar bisa memutus kutukan ini tanpa menghancurkan semuanya? Tanya pangeran kepada sejarawan. Kita tidak tahu pasti, Yang Mulia. Tapi kita harus mencoba. Jika senjata itu ada, mungkin itu adalah satu-satunya cara yang tersisa, jawab sejarawan dengan suara lirih namun penuh keyakinan. Perasaan bersalah mulai merayapi pangeran. Waktu terus berjalan, dan setiap malam purnama membawa dirinya lebih dekat ke perubahan yang tak terelakkan. Sisik di kulitnya semakin terlihat, mata ular di wajahnya semakin tajam, dan naluri yang asing mulai menguasai pikirannya. Namun, harapan untuk menemukan senjata kuno itu memberikan semangat baru untuk terus maju. Mereka pun berencana untuk memulai perjalanan panjang menuju pegunungan yang disebutkan dalam legenda. Meski begitu, pangeran tahu, perjalanannya tak hanya tentang mencari senjata. Ia juga harus menghadapi ketakutan terdalamnya dan menentukan apakah ia siap menanggung akibat dari usahanya untuk memutus kutukan yang telah menghantui keluarganya selama berabad-abad. Di dalam dadanya, gemuruh antara takdir dan kehendak pribadi semakin berkecamuk. Setiap malam purnama yang berlalu, pangeran semakin merasakan tubuhnya berubah dengan cara yang mengerikan. Pada awalnya, gejala itu terasa samar, hanya seperti rasa dingin yang menusuk tulang, atau sekelebat kilau aneh di matanya ketika bercermin. Namun, seiring waktu, perubahan itu semakin nyata dan menakutkan. Suatu malam, ketika ia terbangun dari tidurnya yang gelisah, pangeran merasakan sesuatu yang aneh di tangannya. Kulitnya terasa lebih kasar, dan saat ia melihat lebih dekat, ia melihat sisik-sisik halus mulai muncul di bawah cahaya bulan yang menerobos jendela kamarnya. Sisik itu tampak berkilauan, seperti perak yang memantulkan sinar bulan, dan setiap kali ia menyentuhnya, ada sensasi dingin yang membuat jantungnya berdegup kencang. Purnama berikutnya, bisiknya kepada dirinya sendiri, suaranya nyaris tenggelam oleh ketakutan. Aku tak punya banyak waktu lagi. Gejala-gejala lain pun mulai muncul.
Tubuhnya mulai terasa kaku dan sulit digerakkan. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa canggung, seolah otot-ototnya mulai berubah menjadi sesuatu yang bukan miliknya. Lehernya terkadang terasa seperti berdenyut, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Matanya juga mulai berubah. Ketika pangeran melihat ke dalam cermin, pupil matanya yang dulunya bulat kini mulai memanjang, mirip mata seekor ular. Tatapannya menjadi lebih tajam, seolah-olah ia bisa melihat setiap gerakan di sekelilingnya dengan jelas. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan cara ia melihat dunia sekarang. Warna-warna yang dulu hidup kini mulai memudar, digantikan dengan pandangan dingin dan terfokus yang hanya mengingatkan dirinya akan naluri berburu yang menakutkan. Suaranya pun mulai berubah. Saat berbicara, ada bisikan aneh di ujung setiap kata, seakan-akan suaranya terbagi menjadi dua, satu manusia, satu lagi makhluk asing yang terus berusaha mengambil alih dirinya. Setiap kali ia berbicara dengan sejarawan atau para pelayan, mereka memandangnya dengan wajah bingung dan ketakutan, seolah-olah mereka bisa merasakan perubahan yang sedang terjadi di dalam dirinya. Namun, gejala yang paling menakutkan adalah instingnya yang mulai berubah. Pada malam-malam tertentu, pangeran merasa dorongan kuat untuk keluar ke kegelapan, mencari sesuatu, meski ia sendiri tidak tahu apa. Naluri itu begitu kuat, hampir seperti dorongan untuk berburu. Terkadang, ia harus berjuang keras untuk melawan keinginan itu, menggenggam dadanya erat-erat dan berdoa agar dirinya tetap bisa bertahan dalam bentuk manusia. Aku harus menemukan cara menghentikan ini, pangeran berbisik kepada dirinya sendiri, saat ia merasakan denyut di seluruh tubuhnya, seperti darahnya sendiri sedang berubah menjadi sesuatu yang dingin dan asing. Semakin dekat malam purnama, semakin cepat pula perubahan itu terjadi. Wajahnya mulai menampilkan tanda-tanda lebih jelas dari kutukan, dengan kulit di sekitar pipinya mulai bersisik. Di tangannya, kuku-kukunya memanjang dan mengeras seperti cakar. Pada malam-malam tertentu, ia merasa seolah-olah lidahnya sendiri mulai bercabang, seakan berubah menjadi lidah ular. Setiap malam, pangeran merasa dirinya semakin menjauh dari kemanusiaannya. Waktu berjalan dengan cepat, dan ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan senjata kuno atau cara lain untuk memutus kutukan ini, ia akan kehilangan dirinya selamanya dan menjadi bagian dari kutukan yang telah menghancurkan keluarganya selama berabad-abad. Sang pangeran kini berada dalam pergolakan batin yang berat. Di satu sisi, kutukan yang semakin mencekam tubuhnya terus menariknya lebih dalam ke dalam takdir sebagai penerus roh ular. Setiap hari, godaan untuk menyerah semakin besar. Dalam pikirannya, ada suara yang terus-menerus membisikkan janji tentang kekuatan besar jika ia menerima kutukan itu. Terimalah nasibmu, suara itu bergema dalam benaknya, kau akan menjadi penguasa yang tak terkalahkan, tak terikat oleh dunia fana. Namun, di sisi lain, tekadnya untuk tetap menjadi manusia dan memutus kutukan terus menyala. Setiap kali ia melihat penduduk desa yang ketakutan dan keluarganya yang dihantui oleh keturunan kutukan ini, ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Tapi tekanan dari desanya semakin menguat. Mereka mulai menyadari bahwa malam purnama semakin dekat, dan desas-desus mengenai perubahan sang pangeran mulai menyebar dengan cepat. Penduduk desa yang selama ini diam kini mulai bereaksi. Kelompok yang percaya pada legenda kutukan beramai-ramai mendesak pangeran untuk segera menyelesaikan masalah ini. Mereka mengadakan rapat darurat di alun-alun desa, di mana suara-suara penuh kecemasan mulai berteriak, memintanya untuk bertindak. Sudah cukup lama kita hidup dalam ketakutan. Jika pangeran tidak bisa menghentikan kutukan ini, kita semua akan binasa. Seru seorang tetua desa. Keturunan kerajaan membawa bencana bagi kita semua. Beri kami kepastian bahwa kutukan ini akan berakhir. Namun, ada juga penduduk yang percaya bahwa kutukan tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari nasib kerajaan. Mereka meyakini bahwa roh ular adalah pelindung, bukan ancaman. Kutukan ini tak bisa diputus, ujar seorang dukun desa. Jika pangeran mencoba melawan roh ular, kita bisa memancing kemarahan yang jauh lebih besar dari sekadar kutukan. Di tengah tekanan yang semakin membebani, pangeran tahu bahwa ia tak bisa sendirian dalam menghadapi takdir ini. Maka, ia mulai berusaha membangun aliansi dengan orang-orang yang berpengaruh dan berpengalaman. Ia memanggil para pemimpin desa, tokoh-tokoh penting yang masih setia pada kerajaan, serta beberapa sosok misterius yang selama ini dikenal pernah berhadapan dengan kekuatan roh ular.
Dalam sebuah pertemuan rahasia di balik dinding istana, ia bertemu dengan pemimpin desa, para dukun, dan seorang pendekar tua yang pernah mendengar cerita tentang roh ular. Salah satu yang menarik perhatian pangeran adalah seorang perempuan berusia lanjut dengan tatapan tajam, yang mengaku pernah berurusan dengan roh ular beberapa dekade silam. "Aku tahu lebih banyak daripada yang kau kira, pangeran," katanya. "Aku tahu bagaimana menghadapi roh ini, dan aku tahu cara melawannya." Dengan panduan perempuan tua itu, pangeran mulai merencanakan langkah-langkah yang lebih strategis. Mereka menyusun rencana untuk menghadapi roh ular dengan lebih cermat. Pangeran juga mendekati beberapa dukun yang percaya bahwa ada cara lain untuk mengendalikan roh tanpa sepenuhnya tunduk pada kutukan. Namun, setiap langkahnya selalu disertai keraguan. Saat malam semakin mendekat, setiap kali ia merasakan sisiknya bertambah atau tatapannya berubah semakin menyerupai ular, ada dorongan di dalam dirinya yang mengatakan untuk menyerah dan menerima nasibnya sebagai bagian dari roh itu. Tetapi ia tak mau menyerah. Dengan aliansi yang ia bangun, pangeran berusaha mencari kekuatan lebih untuk melawan. Para dukun mulai mengumpulkan ramuan dan jimat, sementara pemimpin desa mulai mengorganisasi pasukan kecil untuk berjaga-jaga jika roh ular memutuskan untuk muncul secara fisik. Para pendukung pangeran menyadari bahwa mereka mungkin menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada kekuatan manusia biasa, tetapi mereka tetap setia di sisinya. "Ini bukan hanya tentangku," pangeran berbisik pada dirinya sendiri setiap malam sebelum tidur, berusaha menahan godaan yang semakin kuat. "Ini tentang nasib kerajaanku, keluargaku, dan desaku." Waktu semakin mendesak, dan pangeran tahu bahwa ia harus segera mengambil keputusan. Kutukan semakin mendekat, tetapi dengan aliansi baru yang terbentuk, ia mulai merasakan secercah harapan di tengah kegelapan takdir yang menghantuinya. Malam purnama yang dinantikan tiba dengan udara tegang yang menyelimuti seluruh desa. Di tengah hutan yang gelap dan penuh kabut, pangeran berdiri di depan kuil kuno, tempat di mana roh ular pertama kali dipanggil. Cahaya bulan memantulkan bayangan di atas tanah, mengungkapkan simbol-simbol kuno yang bercahaya dengan kekuatan gaib. Di tangannya, dia memegang senjata kuno, sebuah pedang berlapis emas dengan ukiran rumit yang menurut legenda, satu-satunya yang bisa melukai roh ular. Namun, pangeran masih bimbang. Senjata ini memang bisa membunuh roh ular, tapi dia tak yakin apakah itu akan benar-benar memutus kutukan atau justru membangkitkan kekuatan yang lebih besar. Dia bisa merasakan tubuhnya semakin terpengaruh oleh kutukan. Sisiknya semakin tampak di lengan, matanya kini bersinar tajam seperti ular, dan napasnya lebih lambat, mirip dengan makhluk dingin yang ia coba hindari menjadi. Sejarawan muda yang menemaninya berada di sampingnya, menatap pangeran dengan penuh harapan dan ketakutan. "Pangeran, kita tak punya banyak waktu. Jika kau tak bertindak sekarang, kutukan akan menyerapmu sepenuhnya." Pangeran terdiam, menatap pedang di tangannya dan merenungkan pilihannya. Dia tahu bahwa pertarungan terakhir ini akan menentukan segalanya. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari kuil kuno. Tanah bergetar, dan dari kegelapan kuil, roh ular muncul. Wujudnya mengerikan, separuh manusia dengan tubuh melilitkan sisik berkilau, dan ekor panjang yang menggeliat dengan setiap langkahnya. Mata roh ular itu berkilat tajam, dipenuhi amarah dan kekuatan kuno yang terpendam selama berabad-abad. Suaranya bergema ketika berbicara. "Jadi, kau datang untuk melawan takdirmu, pangeran?" tanya roh ular dengan senyum jahat. "Kau pikir kau bisa melawanku dan memutus perjanjian yang mengikat keluargamu selama berabad-abad?" Pertarungan pun dimulai. Dengan tekad kuat, pangeran mengangkat pedangnya dan menyerang roh ular. Setiap ayunan pedangnya melesat dengan kekuatan besar, namun roh ular bukanlah lawan yang mudah. Roh itu menghindari serangan dengan kecepatan kilat, dan serangan baliknya menghantam pangeran dengan kekuatan magis yang mematikan. Udara di sekitar mereka terasa berat, dipenuhi dengan energi kutukan yang semakin menyesakkan. Di tengah serangan dan pertahanan, pangeran merasakan dirinya semakin berubah. Sisik di kulitnya semakin tebal, dan kekuatannya mulai melemah. Setiap gerakan terasa lebih lambat, seakan tubuhnya semakin menyerah pada kutukan. Di tengah pertarungan yang sengit, roh ular tiba-tiba berhenti dan tertawa kecil. "Kau takkan pernah menang, pangeran. Kutukan ini tak bisa diakhiri dengan pedang. Untuk memutus perjanjian ini, ada harga yang harus dibayar." Pangeran terdiam, terengah-engah.
Harga apa? Roh ular menatapnya tajam. Perjanjian ini diikat oleh darah kerajaan. Jika kau ingin memutusnya, kau harus mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar darahmu. Kehidupanmu atau kehidupan seseorang yang sangat kau cintai. Pangeran terkejut mendengar kata-kata itu. Dia menyadari bahwa meskipun ia berhasil mengalahkan roh ular dengan pedangnya, kutukan tidak akan hilang begitu saja. Kekuatan perjanjian terikat oleh pengorbanan, dan tanpa itu, kutukan akan tetap ada, mungkin dalam bentuk yang lebih mengerikan. Dengan mata penuh amarah, pangeran kembali menyerang. Pertarungan berlanjut, namun di dalam pikirannya, dia terus memikirkan kata-kata roh ular. Apakah dia akan mengorbankan dirinya sendiri atau seseorang yang ia sayangi demi menyelamatkan desanya? Pilihan itu mengguncang batinnya, membuatnya kehilangan fokus. Pada satu titik, roh ular berhasil menjatuhkan pangeran ke tanah. Sejarawan muda berteriak, mencoba mendekati pangeran, namun kekuatan magis menghalanginya. Kau harus memilih, pangeran. Seru roh ular dengan suara menggema. Pedangmu takkan menyelamatkanmu kali ini. Pangeran menatap pedangnya yang tergeletak di sampingnya, kemudian beralih menatap roh ular. Dengan napas berat, dia bangkit, meski tahu kekuatannya semakin menipis. Dia menatap roh ular dengan pandangan penuh tekad. Aku akan membayar harganya, tapi tidak dengan cara yang kau inginkan, ujar pangeran. Roh ular tertawa keras. Kita lihat saja, pangeran. Pertarungan antara pangeran dan roh ular semakin memuncak. Setiap tebasan pedang yang ia lakukan terasa semakin berat, sementara energi kutukan semakin kuat menariknya ke dalam kegelapan. Di sekitar mereka, kuil kuno bergetar, simbol-simbol gaib di dinding bersinar terang, seakan memberi peringatan akan kehancuran yang mendekat. Roh ular menatap pangeran dengan penuh rasa puas. Pilihanmu sudah jelas, pangeran, katanya dengan suara bergetar oleh kekuatan magis. Kau harus memilih, hidupmu, atau kehidupan seseorang yang kau cintai. Jika tidak, kutukan ini akan selamanya menghantui keturunanmu. Pangeran terdiam, kelelahan dan tertekan oleh beratnya keputusan yang harus ia ambil. Dia menatap pedangnya yang berlumur darah, dan di dalam hatinya, dia tahu bahwa kutukan ini telah menghancurkan hidup keluarganya selama berabad-abad. Namun, mengorbankan hidup seseorang yang ia cintai bukanlah pilihan yang bisa ia terima. Sejenak, bayangan desanya yang sekarat, orang-orang yang terus hidup dalam ketakutan, serta wajah seseorang yang ia cintai berkelebat di pikirannya. Akhirnya, dengan suara pelan namun tegas, pangeran berkata, aku akan mengorbankan diriku. Roh ular tersenyum licik. Sebuah keputusan bijak. Tapi ingatlah, kematianmu akan membawa sesuatu yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Pangeran maju, menyodorkan pedangnya ke arah dadanya. Dia menatap sejarawan yang berdiri di kejauhan, memohon pengampunan atas keputusan terakhir ini. Aku harus melakukannya, demi semua orang. Dengan satu gerakan cepat, pangeran menancapkan pedangnya ke tubuhnya sendiri. Darah kerajaan mengalir ke tanah, membasahi simbol-simbol kuno yang mengelilingi mereka. Saat itulah, kekuatan besar bangkit dari tanah, dan roh ular memudar ke dalam kabut, lenyap dengan suara tawa yang menyeramkan. Namun, seketika setelah roh ular menghilang, desa yang semula tenang berubah. Langit menjadi gelap, angin kencang berhembus, dan gempa bumi mengguncang seluruh wilayah. Tanah retak, dan air sungai mulai mengering. Para penduduk yang telah menunggu keselamatan dari kutukan justru menemukan desa mereka berada di ambang kehancuran. Bukannya terbebas dari kutukan, mereka kini menghadapi kekuatan alam yang lebih besar dan tak terduga. Pangeran, yang kini terbaring tak bernyawa di kuil, tidak pernah menyadari konsekuensi dari tindakannya. Pengorbanannya, meski menghentikan kutukan roh ular, malah membangkitkan kekuatan gaib yang lebih besar dari roh ular itu sendiri, sebuah kekuatan primordial yang mengatur keseimbangan antara dunia manusia dan roh. Beberapa hari kemudian, setelah kekacauan mulai mereda, sejarawan berjalan dengan lemah menuju makam pangeran. Desa kini berada dalam kekacauan yang tak bisa diperbaiki dengan mudah. Banyak yang terluka, tanah tak lagi subur, dan kehidupan seperti yang mereka ketahui telah berubah selamanya. Sejarawan, yang merasa bersalah karena telah ikut mendorong pangeran untuk memutus kutukan, berdiri di atas makamnya dan berdoa dalam kesunyian. Namun, saat ia menatap makam pangeran, sebuah hal mengejutkan terjadi. Dari tanah makam, muncul sebuah sisik mengkilap,
kecil namun jelas merupakan milik ular. Di saat itulah, sejarawan menyadari sebuah kebenaran mengerikan, kutukan tidak sepenuhnya hilang. Sebaliknya, jiwa pangeran kini terikat dengan roh ular. Dengan pengorbanannya, ia telah menggantikan posisi roh ular, menjadi penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan roh. Keturunannya, jika ada, mungkin akan terbebas, tapi dia sendiri tak pernah benar-benar bisa lepas dari kutukan itu. Dalam kebisuan, sejarawan sadar bahwa ini adalah akhir dari garis darah kerajaan, sebuah akhir yang tragis, di mana pangeran mengorbankan dirinya hanya untuk menemukan bahwa takdirnya selamanya terikat dengan roh ular, menjadi entitas gaib yang baru. Dan dengan itu, desa kembali tenggelam dalam misteri dan kegelapan, sementara roh pangeran, setengah manusia, setengah ular, mengawasi dari dunia bayangan.